Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas di dalam video ini. Guys, saya pengen kasih reminder sedikit ya, hari Rabu besok atau tepatnya tanggal 6 Oktober di jam 8 malam saya akan mengadakan live streaming, so make sure kalian catat di tanggal kalian masing-masing atau di kalender handphone kalian masing-masing. Make sure jangan ketinggalan sama live streamingnya, karena di sana kita akan ada pembahasan tentang technical analysis dan tentunya akan ada sedikit ya sharing lah ya dari saya untuk seputaran trading gitu, dan ada Q&A tentunya. Jadi sampai ketemu di sana ya. Jadi untuk video hari ini kita akan bahas tentang pergerakan dari Cardano. Dan nanti malam akan saya berikan update juga untuk si Bitcoin. But before kita masuk ke dalam Bitcoin, saya pengen sharing dulu tentang Cardano. Karena menurut saya Cardano ini ada potensi yang mungkin bisa ditradingkan ya. By the time potensi itu datang kepada kita, harapan saya adalah kita bisa memanfaatkan dengan maksimal. Dan mudah-mudahan sih teman-teman juga sudah punya trading plan untuk Cardano ini. Jadi paling enggak ya saya di sini sharing aja view pendapat saya dan teman-teman bisa melengkapi di analisa teman-teman. Oke? So, langsung aja kita mulai teman-teman ya. Pertama, saya akan ada pembahasan untuk time frame daily-nya dulu untuk si Cardano. As you know teman-teman, Cardano ini terakhir kali all time high-nya itu terbentuk setelah dia break dari kisaran area $2,4. Untuk all time high terakhir itu berada di $3 ya. Dimana di sini kalau kita lihat teman-teman, Cardano ini membentuk semacam falling wedge pattern ya, dimana dia berhasil atau sukses breakout pada falling wedge pattern ini dan akhirnya berubah menjadi rally yang sangat signifikan penguatannya sampai menembus area all time high-nya dia di kisaran area ini gitu ya. Nah setelah itu posisi untuk Cardano saat ini itu sedang terkoreksi ya. Dan apakah kita akan melihat Cardano ini mengalami penguatan lagi setelah itu? Nah teman-teman, seperti yang kalian ketahui ya, mostly-nya saya sering menggunakan Elliott Wave Theory untuk menentukan kira-kira atau memproyeksikan kira-kira pergerakan market itu sejauh mana dia mampu menguat dan sejauh mana dia koreksi gitu. Pertama, seperti yang kita lihat di sini adalah initial rally-nya dia sebelum akhirnya terkoreksi, lalu penguatan sampai menuju ke wave 3. Dari mana kita bisa tahu, teman-teman? Pertama, kalau misalkan ini kita consider sebagai wave satunya dia dan ini adalah corrective wave-nya dia, maka teman-teman bisa menggunakan Fibonacci extension ditarik dari wave 1 ke wave 2. Oke. Dan kalian akan menemukan area antara 1618 sampai 2618 berdasarkan Elliott Wave Theory teman-teman ya. Bisa search di ya Elliott Wave Correction Wave cheat sheet dan lain sebagainya gitu ya. Banyak ya teman-teman ya. Untuk wave untuk wave 3 itu adalah 161,8 sampai 261,8. Ya, probabilitas itu terbesarnya di kisaran area ini dan itu adalah price extension of wave 1 length, yang artinya secara area target pertama itu tercapai di 261,8 precisely di area $2,9 ya, walaupun sedikit extend sedikit keluar gitu ya. Artinya kalau saya bisa asumsikan, maka di sini adalah potentially wave 3-nya kita. Dan artinya saat ini kita sedang terkoreksi menuju ke wave 4-nya kita sebelum akhirnya kita menuju ke wave 5-nya. Oke. Nah, kalau berdasarkan Elliott Wave Theory, wave 4 itu biasanya berkisar di 23,6 sampai 38,2 itu senilai 15% dan 38,2 sampai 50% itu di 30% teman-teman. Jadi ada potensi memang Cardano ini sedang finishing terhadap pergerakan dia terakhir. Karena kalau misalnya kita ukur dari wave 2 ke wave 3 ya dengan menggunakan Fibonacci dan saya tampilkan 38,2, area ini yang menjadi pemberhentian Cardano ya. Dan setelah pergerakan yang signifikan ini, maksudnya pelemahan yang cukup signifikan ini, somehow di area ini dia mulai melemah ya, dan sedikit ada sign setidaknya sudah mulai proses transisi. Nah, sementara untuk wave 5-nya kita itu biasanya berkisar di yang terbesarnya ya secara probabilitas itu 30 sampai 40% di antara 61,8 sampai 100%. Itu adalah price extension of wave 1. Jadi sebenarnya gini, cara menghitungnya teman-teman ya. Teman-teman bisa gunakan Fibonacci extension untuk tarik dari wave 2-nya ke wave 3-nya dulu. Lalu teman-teman
itu kalian bisa tarik menggunakan ya Fibo extension ya sampai ke wave 4-nya dia. Yang mana berarti potential targetnya itu berkisar antara area $3,7 sampai $5,8 teman-teman ya. Untuk dua potential area yang akan divisit oleh si wave 5-nya. Jadi kalau misalkan so far berdasarkan perkiraan ini atau kita ngelihat ya sebetulnya sih memang ada potensi kita bisa lihat si Cardano ini kembali penguatan ya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan nanti secara jelas akan saya jabarkan melalui time frame yang lebih kecil. Tapi untuk sementara ini adalah wave satunya kita, lalu di sini wave 2-nya kita, wave 3-nya kita di sini, dan potentially artinya di sini baru potensi kalau misalkan kita confirm create higher low, higher high sequence, maka kita akan menuju ke wave 5 kita yang mungkin berada di kisaran area tadi yang saya sebutkan ya. Kalian bisa juga menggunakan Fibo eksternal by the way, yaitu 161,8 dari wave 4 yang artinya di kisaran area $4,2. Oke. Jadi antara $4,2 atau kalian bisa gunakan Fibo extension dari wave 3 ke wave 4 ya. Yang artinya berkisar di kurang lebih $3,7 sampai $4,2 ya. Jadi antara dua area itu yang akan berpotensi menjadi target jangka panjangnya dari si Cardano. Nah, so far sih teman-teman kalau kita ngelihat dari pergerakannya saat ini ya, Cardano ini saya bisa katakan berada di area yang cukup genting atau krusial ya, karena kalian lihat di sini ini adalah area key supportnya si Cardano dan kita tuh ketahan di kisaran area tersebut. Jadi saya pikir confluence of support yang terdiri dari horizontal support ini beserta dengan Fibo 38,2 itu memberikan kita probabilitas yang cukup besar bahwa Cardano itu akan bottom di kisaran area ini gitu. Sementara teman-teman, kalau misalkan proses ke wave 4 itu tentunya melalui proses yang namanya ABC correction, dan saat ini pun ABC correction tampak sudah terjadi dan sudah terselesaikan di kisaran area ini ya. Kecuali kita berbicara ABC correction untuk yang lebih besar teman-teman, dan tentunya itu adalah hal yang tidak kita inginkan ya. Artinya seperti ini, maka kemungkinan kita bisa break ke bawah gitu kalau misalkan ini adalah ABC correction yang lebih besar. Cuman secara probabilitas sih harusnya di 38,2% pun sudah cukup untuk Cardano ini istilahnya terkoreksi dari penguatan dia yang terakhir. Oke, dan oleh karena itu kita akan coba lakukan analisis menggunakan time frame hourly, di mana kalian bisa lihat di sini ya proses correction itu terjadi ya. Kenapa saya nggak hitung tail candle yang ini by the way, karena itu sifatnya sementara. Jadi ketika dia drop sampai ke sana pun langsung balik naik ke atas gitu ya. Dan setelah itu dia baru create base setelah market low di kisaran area ini gitu. Jadi saya pikir ini adalah idealnya low-nya kita sampai dia akhirnya create low baru. Jadi A, B, C correction, dan sekarang prosesnya teman-teman itu kita sedang memasuki subwave ya. Wave 1, potential wave 2, wave 3, wave 4 dan seterusnya. Untuk wave 3 itu kita bisa ukur menggunakan Fibo extension, dan kalian bisa tarik dari wave 1 ke wave 2, dicari area 1618 sampai kisaran 2618, dan menurut saya personally either 1618 atau 1382 pun itu bisa menjadi targetnya, tapi let's say di 1618, maka wave correction wave 4-nya itu kita bisa hitung menggunakan Fibo retracement dan mungkin berada di kisaran area $2,5 yang artinya akan saya tinggalkan di sini gitu ya, sebelum akhirnya dia meneruskan kembali penguatan menuju ke wave 5 yang kita bisa gunakan wave 3 ke wave 4 ya kurang lebihnya. Ini sifatnya semua baru perkiraan ya teman-teman, jadi belum tentu pasti terjadi. Jadi make sure teman-teman bijaksana dalam memanfaatkan apa yang saya share melalui video ini gitu ya. Nah, untuk kita bisa mencapai area tersebut saat ini itu Cardano posisinya sedang struggling di sebuah triangle ya. Kalian bisa lihat di sini ada terbentuk sebuah triangle dan kita itu posisinya lagi sideways di dalam triangle itu. Nah, sampai kita mendapatkan konfirmasi breakout dari triangle ini, lalu dia tersideways dan akhirnya breakout kembali dari sini, menurut saya itu adalah idealnya untuk kita entry, mungkin long position setelah dia breakout dari sana. Dan saya personally mungkin trade plan saya akan seperti itu teman-teman, dengan target at least di kisaran wave 3 kita, dan itu berarti di kisaran $2,9 untuk jangka pendek atau menengahnya. So, paling itu aja teman-teman update saya seputaran Cardano. Saya bikin singkat, jelas dan padat. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan di sini tentu
tentunya bisa membantu bagi teman-teman dan juga bisa menjadi referensi atau bahan referensi untuk teman-teman. Dan sekali lagi teman-teman, jika kalian suka dengan konten yang saya share ini, make sure kalian hit likes buttonnya, dan sampai ketemu lagi di update berikutnya seputar Bitcoin. Thank you so much. Cheers.